di toilet itu gue pertama gue nyamperin ke atas gitu, gue penasaran aja bener nggak sih mitos itu, bener nggak sih gue nyamperin gitu. Nah di toilet itu warnanya putih kusem. Ya. Toiletnya warna putih kusem. Nah pas gue senter putih, pas gue geser putih, tapi kok hitam. Gue geser lagi putih, gue tutup senternya. Tapi karena gue penasaran, gue mau make sure nih, gue senter lagi, ini kok hitam. Terus gue geser ke putih, ini kok hitam. Gue geser, gue sampai berkali-kali, tapi itu gue tahan, gue ambil ini lagi. Pas gue geser, gue naikin, itu kayak jadi itu putih hitam itu kayak rambut. Jadi itu kayak perempuan, jadi bisa kita sebut kuntilanak ya. Perempuan, dia setengah tinggi gini, jadi setengah tembok. Kakinya itu bisa dibilang kakinya gantung. Dan itu yang gue center itu posisinya adalah rambutnya, jadi rambutnya turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Apa kabar lu semua? Thank you masih nonton ngobrol.com sampai sekarang. Gue doain semoga kalian nonton ngobrol.com tetap sehat dan ya dilambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gue kedatangan temennya dari teman-teman gue, wah jauh lah kayak. Ini ada bang siapa? Ziko tinggal di mana? Tinggal di Tebet. Oh dekat ya? Dekat. Nah Jiko ini temennya Patah, teman kerja gue juga. Nah Bang Jiko mau cerita pendakian atau apa? Iya, sebenarnya bukan pendakian juga, cuma ya kita sekedar liburan camp di salah satu camp area gunung di Jawa Barat lah. Jawa Barat, salah. Betul, di salah satu camp area Gunung Salak. Oke. Pokoknya jangan skip videonya, skip iklannya aja nggak apa-apa. Langsung aja, nggak usah banyak ngomong, gua mulai ceritanya. Jalan mas foto sebab uripmu sedih ketekan kuasa sebab sing duwe jiwaku manusiaku bakal sedo. Ya, semuanya teman-teman ngobrol.com, kenalin nama gue Ziko. Di sini gue pengen berbagi cerita sedikit tentang pengalaman mistis gue di salah satu camp area di Gunung Salak. Perjalanan ini dimulai dari ketika itu di tahun 2018. Gue punya satu grup gitu, satu circle. Itu berisi 4 orang. Ada gue, ada namanya Taufik, Zulfar, dan Riko. Ada 4 orang itu kita, waktu itu gue posisi masih di Purwokerto. Nah kita udah bikin plan kalau kita mau liburan ke Sukabumi, ke tempat orang tuanya Riko pada saat itu. Singkat cerita kita udah datang di hari-harinya, di tanggalnya kita berangkat. Akhirnya kita berangkat dari Purwokerto naik kereta, kita turun di Jatinegara, terus kita lanjut naik KRL ke stasiun Bogor. Nah dari Bogor kita baru naik ojek online di situ, naik Grab lah, taksi online ke Sukabumi. Nah di Sukabumi di 2 hari lah kita bingung mau ngapain di sana karena itu kan masih di desa Sukabuminya. Sampai akhirnya ada omnya Riko ini menyarankan kita untuk ngecamp di salah satu camp area di Taman Nasional Harimau Salak. Nah di situ karena kita sebelumnya juga senang daki gunung sama anak-anak itu, terus dengar Gunung Salak kita jadi penasaran juga nih. Gunung Salak kan terkenal dengan mistisnya ya. Dengan mistisnya kita jadi penasaran juga, seru nih kayaknya nih kalau camp di sana nih. Akhirnya kita sepakat ayo kita berangkat. Kita nggak bawa tenda, kita nggak bawa peralatan gunung gitu, kita nggak bawa. Akhirnya kita sampai singkat kita udah sampai di salah satu camp area tersebut. Kita nyewa tenda di situ. Sebenarnya camp area itu bagus dari segi view bagus karena itu kayak di hutan-hutan pinus gitu.
terus depannya itu view-nya kayak sebenarnya gunung Gede Pangrango. Nah jadi untuk dari segi view itu bagus. Cuma kebetulan pada saat itu lagi sepi-sepinya. Jadi benar-benar pada saat itu kita itu rombongan satu-satunya. Di camp area itu hanya ada satu toilet berisikan 4 pintu yang mungkin kayaknya itu nggak dipakai sih karena itu semuanya digembok. Terus ada satu warung dan ada satu kamar mandinya juga. Hanya ada itu aja. Jadi ketika kita ngecamp di situ hanya ada 2 bangunan itu dan ada tenda kita. Singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, bangun tenda segala macem, udah ketemulah di maghrib. Di momen maghrib, di mana-mana lah kayaknya momen maghrib ini momen yang Ya, lumayan. perpindahan waktunya. Iya. Nah dari situ saya ingat saya tuh orangnya agak iseng. Saya ingat kan yang kayak kalau di gunung, kalau di suatu tempat alam gitu kita nggak boleh nyenter ke atas, kita nggak boleh nyenter sembarangan nyenterin sesuatu lah. Di maghrib itu kita lagi masak nasi, goreng ayam macem lah. Di situ saya iseng, di toilet itu gue nyenterin ke atas gitu, gue penasaran aja sebenarnya bener nggak sih mitos itu, bener nggak sih gue nyenterin gitu. Nah di toilet itu warnanya putih kusem. Ya. Toiletnya warna putih kusem. Nah pas gue senter putih, pas gue geser putih, tapi kok hitam. Gue geser lagi putih, gue tutup senternya. Tapi karena gue penasaran, gue mau make sure nih, gue senter lagi, ini kok hitam. Terus gue geser ke putih, ini kok hitam. Gue geser, gue hampir berkali-kali, tapi itu gue tahan, gue ambil ini lagi. Pas gue geser, gue naikin, itu kayak jadi itu hitam itu kayak rambut. Jadi itu kayak perempuan, jadi bisa kita sebut kuntilanak ya. Perempuan, dia setengah tinggi gini, jadi setengah tembok. Kakinya itu bisa dibilang kakinya gantung. Dan itu yang gue center itu posisi adalah rambutnya, jadi rambutnya turun ke bawah. Nah itu di posisi jam 6:30 benar-benar setelah azan. Kita bikin masakan kayak nasi, goreng, kentang gitu. Nah di situ di center itu cukup bikin shock sebenarnya, karena kalau di gunung jujur maksudnya di alam terbuka ini baru pertama kali yang gue bener-bener lihat wujudnya gitu. Kalau dengar suara oke lah, kita masih bisa cuek gitu, oh ya suara cuekin lah. Tapi ini tuh bener-bener wujudnya, dan gue nggak berani cerita ke yang lain. Ketiga orang ini gue nggak berani cerita karena mereka lagi enjoy aja, lagi bikin nasi gitu, lagi bikin kopi, lagi ketawa-ketawa. Gue diem aja gitu. Terus berlalu tuh malam itu emang karena kita sendirian ya, jadi kerasa banget sepinya, kerasa banget sunyinya, apalagi ditambah dengan mungkin di mindset gue pribadi yang udah ketanam Gunung Salak itu angker gitu. Jadi udah aja kayak di telinga tiba-tiba kayak ada angin apa di dalam tenda gitu. Harusnya kan dalam tenda itu kan kedap ini ya, kayak tiba-tiba mungkin juga kalau kita ngambil positif, pikiran positifnya sih itu ya perasaan gue aja lah, karena gue tadi habis ngeliat itu, terus gue jadi rada takut juga. Akhirnya di malam itu kita laluin malam itu ya dengan, karena gue nggak cerita mungkin ya dengan senang lah ya. Beda cerita kalau gue cerita di malam itu ke teman-teman yang lain. Udah tuh tidur lah, kita berempat tidur. Lebih ini daripada yang sebelumnya, ini jauh lebih aneh. Karena kita tidur, terus di pagi hari gue bangun itu kurang lebih jam 7 kalau nggak salah, jam 7. Iya, jam 7-an. Temen gue yang namanya Taufik ini udah nggak ada di tenda. Akhirnya gue keluar, gue cari kan, dia itu dipanggilnya Kang Taufik. Jadi gue bilang, Kang, gue teriakin, terus dia jawab, woi, dia lagi nyuci nesting tuh. Wah, udah gue samperin, Kang, toilet di mana? Gue mau berak, gue bilang, gue mau buang air. Itu di situ, tapi yang ini, nah itu yang toilet yang ini kan gue tahu itu digembok, dia ngejelasin lagi. Yang ini, tapi yang ini digembok, nggak bisa. Tadi gue lagi, oh yaudah, gue ke warung dulu. Akhirnya gue ke warung, gue nanya di warungnya, oh yang ini aja mas pakai. Nah di warung itu ada toilet dia, toilet pribadi dia. Ada 2 WC, 2 kamar mandi sih bisa dibilang, karena itu ada baknya juga, jadi bisa buat mandi juga. Akhirnya gue ke situ dan Taufik ngikut, yuk gue sekalian, gue juga pengen buang air, pengen berak gitu. Akhirnya kita berdua berak di WC yang bersebelahan itu. Singkat cerita, si Taufik ini nanya dari WC sebelah, Sik, lu udah belum? Udah, bentar lagi Fik. Terus dia jawab, oh yaudah gue duluan ya, gue keluar dulu. Oh oke deh. Yaudah,
terus dia keluar tuh, nggak nyampe 5 menit gue itu udah kelar, udah tinggal pakai celana lebaran. Gue pakai celana, gue keluar. Nah, gue keluar, gue cari Taufik. Gue kira ke tenda kan, gue ke tenda, Taufik nggak ada. Gue ke warung, tanya ibu warung nggak tahu, nggak ada. Akhirnya gue bingung, gue nyari si Taufik ini, gue bangunin temen gue yang masih tidur, si Zulfar sama si Riko. Far, kok Kang Taufik nggak ada, si Taufik ini nggak ada. Oh di mana? Akhirnya mereka berdua bangun, kita berdua nyari kurang lebih 15 menit lah. 15 menit kita nyari warung, kita muter, kita rada turun, sampai akhirnya kita bertiga ingat kalau Taufik ini suka banget sama air. Kita ingat kalau kita dikasih tahu di dekat situ ada curug, jaraknya kurang lebih 1 km, dan gue lupa nama curugnya itu curug apa, tapi yang jelas itu ada pelangnya di dalam masuk ke curugnya itu ada pelang curug gitu, arah ke sana gitu. Akhirnya itu kurang lebih 15 menit lah. Kalau kata orang sih itu 1 km jaraknya. Akhirnya kita sepakat kita cari ke curug. Terus kita kayak, karena kita udah paham Taufik yang dia suka jalan-jalan sendiri, terus dia suka emang orangnya penasaran, kita udah tahu, kita udah nebak-nebak nih, pasti nanti Taufik ketemu di jalan dan dia akan jawab kalau curugnya bagus banget, kata si Riko. Dia udah nebak itu. Oh iya betul, udah kita kesana. Akhirnya kita masuk ke jalan curug itu, kita panggil, jawab dia. Itu dari gua kelar buang air itu 15 menit lah kita nyari. Kang dia jawab, woi, itu sambil lari. Terus dia ngomong pertama kali bilang curugnya bagus banget. Terus dia ngomong lagi, di jalan itu banyak riko di pohon, maksudnya monyet. Kita bercandain, itu aja banyak riko di pohon. Oh emang iya, akhirnya kita penasaran dong. Oh emang iya kan, yaudah yuk kita curug lagi. Singkat cerita kita jalan ke curug, kita jalan, ternyata treknya nggak sedekat itu, nggak 15 menit, kita jalan aja hampir 45 menit untuk sampai ke curugnya. Dan itu Taufik 15 menit udah bisa bolak-balik. Itu kita jalan kenceng loh, jalan kenceng, ngetrek kenceng, apalagi pas jalan ke curug itu kan turun. Pas pertama kita ke curugnya itu turun, pas baliknya kita nanjak, otomatis waktunya ada perbedaan waktu yang nggak mungkin 15 menit bolak-balik. Di jalan kita pas kita udah nyampe di waktu 20 menit kurang lebih, itu kan udah nggak masuk logika kan. Kita udah bisik-bisik di belakang, kita bertiga ini Taufik bener bukan ya. Kita doa di belakang. Soalnya kita jalan terus tuh, ikutin terus dia jadi pemandunya di depan. Kita ikutin, dan bener yang dia deskripsikan itu ada monyet di atas. Itu ingat tahun 2018, itu ada monyet di atas, terus kayak pohon jatuh, batang pohon. Terus kita ngelewatin, terus dia cerita di curugnya itu ada batu gede, dan bener pas kita sampai sana di curug itu ada batu gede di tengah-tengahnya. Itu perjalanan ke curugnya doang itu 45 menit, bukan bolak-balik. Sementara kita nyari Taufik cuma 15 menit, dan Taufiknya udah bisa bolak-balik dan menceritakan dengan detail. Sampailah di curug, terus si Taufik ini ngebet banget pengen mandi di curug. Kita udah bilang udah jangan. Akhirnya Taufik mandi, ya udah otomatis yang lain ngejagain ikut nyebur. Mandi udah kelar, kita balik lagi. Balik itu kurang lebih setengah jam lah. Total itu 1 jam setengah lah, 1 jam setengahan kurang lebih. Dan Taufik itu bisa cuma 15 menit. Itu gimana caranya? Itu yang kita heran sampai sekarang sih. Kalau teman-teman mau ketemu ngobrol pasti yang diinget itu. Karena itu cukup aneh dan mistis. Maksudnya ngerinya koning ya. Nah, ngerinya gitu. Tahu-tahu Taufiknya di tenda, kita gitu. Kita nggak ada yang tahu, apalagi itu kan gunung, bisa dibilang gunung yang sakral lah. Gunung Salak, banyak kejadian di situ. Dan di situ akhirnya kita sampai tenda, kita bertiga mutusin, tadinya awalnya kita tuh pengen lanjut lagi, coba naiklah ke dikit-dikit ke pos 1. Itu kan deket, ada jalur pendakiannya juga, tinggal naik lagi, ada jalur pendakian. Tadinya kita mau coba lah jalan-jalan ke pos 1 atau ke pos 2 gitu, nggak ngecamp sih, cuma jalan aja ke sana. Tapi karena hal itu akhirnya kita bertiga mutusin udahlah kita pulang. Akhirnya kita pulang sampai rumah. Dan di situ kita masih yang mencurigai Taufik. Ini Taufik beneran Taufik apa bukan nih? Masih aneh ya? Iya, masih aneh aja gitu. Masih kita di jalan tuh mikir aja gitu. Aduh, di malamnya ada kejadian ini, dan yang gue alamin ini gue baru
cerita kayaknya kalau nggak salah ke Taufiknya sih yang soal yang bagian tadi. Karena setelah itu kita udah jarang ngumpul lah. Pokoknya setelah pulang dari itu ke Purwokerto terus kita punya kesibukan masing-masing, kita jarang ngumpul, tapi kalau ketemu pasti yang diinget peristiwa Taufik pasti. Sampai di Sukabumi, sampai di rumah ayahnya Riko itu kita masih bingung ini Taufik apa bukan ya. Tapi lu nggak mencoba buat naik gunung salak? Enggak. Belum. Jadi gue jadi inget kejadian cloning itu. Sumpah gue pernah nih. Gue kan kalau pendidikan dulu di kan gue siswa. Gue pendidikan tuh di Gunung Salak. Dan pasti seminggu di sana. Jadi gue tuh selalu jaga malam. Dengan banget. Selalu jaga malam. Gue tuh punya, istilahnya gue jadi siswa-siswa gue lah ya. Jaga malam. Terus gue suka sendiri tuh kalau jaga malam. Terus gue bangunnya salah satu teman gue nih. Bangun. Dah, gue bilang ngerokok dulu. Enggak, gitu kali ya. Nyuci nesting gue bilang gitu. Jadi jarak nyuci nestingnya tuh sekitar 15 menit ke bawah. 15 menit ke bawah, nemenin tuh dia, nemenin. Terus selesai, gue ke atas lagi. Atas lagi nih, duduk deket api tuh. Udah tuh gue rapiin. Terus dia kesana mancing, ya kan? Bentar, kata dia gitu. Ya, gue bilang gitu kan. Gue sambil nata. Gue mau masukin ke tenda nih nestingnya. Ada dia lagi tidur lagi. Itu kayak gitu. Sumpah gue pernah kayak gitu. Lah, terus gue keluar dong nih. Terus gue pegang-pegang nih, gue tepuk. Bener dia nih, maksudnya apa ya? Nempel gitu. Terus gue keluar. Yang gue cari dulu tuh kagak ada aja. Sumpah aneh banget. Terus pernah kalau pendidikan tuh kayak siswanya lebih dari satu. Itu pernah kayak gitu. Jadi kayak kan ketika lagi berbaris malam nih misalkan gitu kan, padahal cuma 9, jawab 10, kadang ada yang jam 11 gitu. Itu kalau Sispala gitu ya? Sispala pendidikan gitu. Kan kalau pendidikan sekitar seminggu lah di Gunung Salak. Di Gunung Salak? Iya, seminggu. Tapi emang serem sih kalau gue bilang. Wah, itu kacau sih Gunung Salak. Salak. Suasananya gitu, suasananya tuh bener-bener sunyi. Apalagi kalau kayaknya nggak sendiri pun sunyi suasananya emang deh. Jadi pernah ada narasumber gue cerita juga nih Gunung Salak. Jadi macam-macam sih. Ada yang cerita soal Sukhoi. Sukhoi itu ada yang istilahnya disamperin pramugari yang kakinya nggak ada, terus tangannya nggak ada. Terus yang paling serem menurut gue bukan Sukhoinya. Ada, jadi dia ngecamp malam berempat, dia bawa miras ceritanya. Bawa miras terus dia minum lah, ya kan? Nah satu ini ada salah satu temen gue nantangin. Gunung Salak kayak gimana sih gitu kan, foto lah. Itu dia mau miras lagi, double kill kata gue kan. Habis itu dia ngecamp tuh menurut gue di salah satu tempat yang menurut gue lumayan serem tuh. Ada pokoknya salah satu gue nggak bisa cerita. Di situ menjelang maghrib ceritanya. Nah jadi mereka berempat, jadi mereka berdua ada yang nyuci. Nah temen gue sama yang soto ini nih. Ya kan? Menjelang senja itu setengah 6 maghrib. Nah, terus dia ceritanya teman gue tuh lagi di depan pintu tenda. Jadi kan tenda gini ya, dia duduk di depan tenda nih teman gue. Nah yang soto ini berdiri. Terus dia ngeliat ada orang pakai tua, pakainya pendaki. Terus dia nanya, tuh jalan turun kemana gitu. Pokoknya nanya tuh sampai 3 kali 4 kali gitu. Sedangkan teman gue tuh nggak ngeliat sampai siapa aja. Jadi cuma satu orang aja. Iya. Terus wah kata teman gue, nih mabuk nih gitu. Udah masuk gitu kan, masuk tuh. Terus temen yang lain udah nih dari nyuci, balik lagi terus sepanjang malam dia bengong aja ya. Terus sampai satu waktu di jam berapa ya, jam 10-an atau nggak salah, dia tuh melarang temen-temennya buat buka tenda. Kenapa? Karena dia katanya ngeliat pendaki itu nungguin di luar. Sumpah dia nungguin di luar. Terus katanya pas setelah itu gue juga merinding. Pas di satu waktu pas dia lagi mencoba buat tidur, itu orang tua itu kepalanya masuk ke tenda gitu. Terus sambil berusaha buat nusuk-nusuk ngerobek tendanya. Tapi secara real orang yang nggak lihat, yang bertiga tuh ngeliatnya aneh. Padahal tidak terjadi apa-apa.
Wah, itu serem banget. Kalau asli itu serem banget sumpah. Itu kayak gue udah bisa bayangin gitu, di malam itu gue di dalam tenda terus di luar ada yang gitu. Iya. Itu serem banget. Jadi Dengan suasana sesepi itu ya. tahu nggak kenapa dia tahu pendaki itu masih lebih luar? Jadi teman gue nih sempet pengen buka tenda, ini udah kebuka sedikit. Iya. Itu tuh kelihatan dia lagi ngeliatin gini dari luar, lagi berdiri anjir kata gue. Fuck anjir. Itu benar itu serem. Iya. Gunung Salak tuh macam-macam sih Gunung Salak tuh. Pendidikan banyak banget. Gue nggak tahu itu awal-awalnya. Emang gue mungkin yang niat gue yang iseng kayak gue menantang mitos kayak wah apa sih coba lah gue nyetor atas gitu. Katanya kan nggak boleh nyetor atas. Itu gue udah dibilang sama temen gue, jangan. Gue cuek aja gue nyetornya set bener aja sampai gue make sampai kali-kali hitam putih. Astagfirullah gue dalam hati gue udahlah gue masukin aja sebentar lah gue ikut bakar dan gue langsung madepnya ke sana enggak ke arah sana lagi tadinya kan duduknya di sini orang bakar di sini jadi gue menghadap ke toilet itu sampai akhirnya gue taruh senternya gue geser gue madepnya ke sana udah nggak mau madep lagi takut gue kapok gue udah Macam-macam tuh emang Gunung Salak. maksudnya sebelumnya kayak kejadian kayak gitu yang emang real dilihat langsung itu kalau gue pribadi jujur aja bagus itu kayak sebelumnya paling ya kejadian kayak di Slamet yang lagi naik terus kabutnya udah dingin banget udah mikirnya mati nih gue udah mikirin paling kayak gitu aja cuma baru ini yang sampai temen gue bisa bolak-balik jaraknya jauh waktu tempuhnya ternyata pas gue jalanin jauh dia cuma 15 menit itu yang gue takutin. Dan gue pernah ngalamin malam waktu yang beda itu gue yang harusnya 10 menit gue udah berjam-jam. Nah iya mungkin kayak gitu ya. Iya terus kayak gue pernah sasarin 4 jam padahal ternyata baru berapa menit kayak gitu loh. Nah yang masih jadi pertanyaan sebenarnya gue yakin si Taufik ini ngerasain hal lain pasti gue yakin cuma dia mungkin nggak mau cerita tapi dia ngerasanya karena biasa aja gue jalan aja gitu. Tapi ini waktunya tuh nggak masuk logika gitu. Dia menjauh dengan diri juga ya? Mungkin. Secara langsung. Betul. Pastilah gue yakin pasti dia menemui hal lain di perjalanannya karena itu kan kayak jatuhnya kayak masuk dimensi beda waktu gitu udah inilah. Aneh sih itu gue sampai pulang kayak di rumahnya masih mikirin gitu. Itu tuh macam-macam dengan cerita Gunung Salak. Mungkin di channel gue tuh udah 10 kali Gunung Salak. Ya. Yang soal camping di tahun 93 gue ingat banget pernah ada cerita tahun 93 camping di 93 atau 95 sorry gue agak lupa. Jadi camping rame-rame nih ya temen gue tidur sendiri di dalam tenda di tempat itu juga itu kayaknya bisa jadi soalnya di daerah Sukabumi juga ya. Terus tidur nih maghrib ceritanya temennya mau nyamperin dia pas dibuka tenda ngeliat kayak ada yang duduk kayak cewek gitulah cuman ngadepnya ke sana nah temen gue tidur di depannya dia terus nggak jadi nah terus temen gue marah-marah tuh karena sebelumnya katanya minta dibangunin pas bangun kenapa nggak bangunin gue lu gue cewek kayak gitu ternyata di situ tuh berapa hari sebelumnya tuh bekas ada yang meninggal sih cewek dia ada di tendanya sekarang. Nah, emang sih bener sih sangat itu satu the best banget menurut gue dari jalurnya, suasananya, jalannya lah. Pengen sih jujur aja sama teman-teman gue itu sempat pengen buat daki Gunung Salak cuma setelah kejadian Taufik itu kayak kita daki aja sih cuma kayaknya Taufiknya diajak. Takutnya pas kita daki Taufiknya udah malah hilang gitu udah betul-betul dia bisa balik malah jadi hilang beneran takutnya gitu. Coba ya lu mungkin campingnya agak atasan gitu buat mencari suasana lebih kalau emang mau ngerasain esensinya ya. Kalau itu masih menurutku masih bawah banget orang masih kejangkau mobil itu. Cuma ya kawasan cuy. Iya masih area udah masih camp area aja. Iya soalnya bukan perkara di bawah atau enggak kawasan. Iya emang udah. Iya udah lingkarnya mereka. Susah sih. Tapi kalau daki Gunung Salak itu ngelewatin yang Sukhoi itu ya? Enggak? Atau ada beberapa jalur? Salak tuh kalau bisa disebut jalurnya tuh banyak banget. Banyak banget. Ada yang khusus jalur warga, terus jalur
banyak yang buka juga jalur gunung salak juga. Yang terkenal itu satu ada gue lupa. Yang gue tahu tuh sih biasanya orang tuh ngelewatin dua, Gunung Bundar sama Cidahu via Jepanaspa. Iya. Itu biasanya. Tapi orang lebih milih lewat Sukabumi. Kenapa? Karena langsung ke pintunya. Kalau lewat dari Gunung Bundar, dia harus lewatin Kawaratu, baru ke arah Jepanaspa, baru naik ke pintunya gitu. Dan dari Gunung Bundar kan butuh waktu 2 jam untuk ke Kawaratu. Jadi menurut gua buang-buang waktu kalau harus naik dari Gunung Bundar. Nah, gue ada sih pengenan itu daki gunung salak. Banyak. Mungkin nanti kalau waktunya emang udah tepat, gue bakal cobain daki sih. Gue banyak banget sih, Cimelati, Cijeruk, banyak tuh sebutannya jalurnya tuh. Cuman gue belum pernah. Mungkin Gue sih soal bakal membawa banyak cerita lain dari setelah seru cerita tuh. itu. Malah cuma 2 hari 1 malam loh. Tapi setelah kesadaran teman-teman lo atau lu sadar gak sih lu ngelakuin kesalahan apa ya? Kalau kesalahan sih sebenarnya kalau kesalahan yang fatal gitu ya. Yang mental itu. Fatal kalau yang gue pribadi sih gue ngerasa cuma yang nyenter karena gue kayak sedikit nantang jatuhnya ya. Kalau mabuk enggak, kita nggak pernah bawa miras ke gunung, nggak pernah yang macam-macam neko-neko. Kata-kata juga kita masih menjaga kalau soal kata-kata. Kalau Taufiknya gue nggak tahu sih dia ngelakuin apa, gue nggak tahu. Dia emang orangnya suka jalan-jalan sendiri, kayak kita pernah camp di laut, dia keluar tiba-tiba dia udah di ujung, udah cuma nyalain flash handphone doang, kita panggilin nyalain flash handphone. Jadi dia emang suka jalan-jalan sendiri gitu kalau Taufik. Cuma gue nggak tahu dia ngelakuin kesalahan apa, ataupun dia mungkin nggak sengaja mungkin ngelakuin apa gitu sampai akhirnya dia ngalamin hal itu gitu. Kalau gue pribadi sih mungkin gue karena yang nyenter itu karena gue rada nantang sedikit lah di dalam hati gue gitu. Masa sih penasaran. Tapi sebenarnya percaya nggak kalau sebelum kita melakukan aja kita baru niat, itu bisa jadi sesuatu yang beda dari kita. Bener. Itu bisa jadi yang beda dan ternyata ya kejadian ya. Kalau saran buat teman-teman sih janganlah lain kali di alam di gunung dimanapun tempat lah jangan nonton gitu. Penasaran boleh penasaran aja, cuma jangan sampai yang nantang karena ntar kalau udah lihat sendiri kaget sendiri. Ya kalau mau jadi bencana nantang silakan. Siap gitu kalau udah siap air batu. Misalkan keluarga udah ikhlas gitu kan. Karena ini benar-benar terjadi, jadi emang bukan cuma omong doang orang-orang cerita itu enggak. Ini emang terjadi. Buktinya banyak yang punya cerita-cerita kayak gini. Berawalnya dari apa ya? Dari kesalahan kita pribadi, dari kesalahan kita sendiri juga. Human error gitu ya. Iya, itu bahaya. Jadi ya itu silakan aja kalau emang keluarga udah ikhlas. Silakan nantang. Tapi gue nggak menyarankan. Salah tuh, gak apa-apa tantang aja. Kalau penasaran mah nantang nggak masalah. Yang penting siap kena resikonya aja, kena batunya aja. Cuma di lain cerita mistis yang gue alamin itu kamarnya emang bagus sih, view-nya emang bagus. Iya. Jadi kalau teman-teman emang pengen ngecamp atau apa itu cukup jadi rekomendasi sih. Yang penting ngejaga diri aja, kayak misalnya mungkin rombongannya ada beberapa tenda, jangan sendiri kayak kemarin kan. Terus mungkin kesalahan gue juga karena itu benar-benar tenda, satu-satunya tenda gitu. Jadi suasana sunyinya lebih kerasa. Tapi untuk view emang bagus sih, langsung kelihatan di Pangrangonya gitu. Dan adem, enak lah, keren. Ya sebenarnya yang apalagi yang gue lihat terakhir itu kan Gunung Salak kan lagi viral soal Kawaratu. Jadi dia tuh ada kayak aliran kawah dan airnya warna biru. Itu tuh bisa buat berenang di situ. Dan mungkin kalian bisa lihat dari Google, di situ lagi ramai banget tuh, lagi banyak TikTokers lagi di situ. Kalau apa yang viral di TikTok mah udah pasti ramai. Iya, Instagram. Kawaratunya ya. Kawaratu sih fix. Ada di Gunung Salak tuh ada 2 puncak ya? Puncak salah satu, puncak dua atau apa yang pernah gue dengar? Yang terkenal iya, salah satu sama 2. Cuman puncak-puncak kayak yang gak dianggapnya itu banyak. Oh, cuma yang lebih dikunjungi 2 itu. 2 itu. Nah 2 itu bisa dari berbagai jalur. Gitu, makanya Salak tuh. Oke, tuh gue seru juga tuh anjir, sumpah. Gue emang ngebahas Salak tuh gak ada habisnya. Gak ada habisnya betul gitu. Ade dia ada yang pernah yang kayak baru naik nih, terus dia ketemu. Kalau ini sih gue nggak tahu ya, real atau enggak gitu. Tapi gue apapun bisa terjadi gitu di gunung Salak, di gunung. Dia ketemu ya tadi kayak pramugari yang nyari tangannya, pilot yang nyari kakinya, kayak gitu-gitu lah.
Itu di area Sukonya. Di jalur salah. Di jalurnya? Di jalur bukan di area. Jauh. Ya emang apapun bisa terjadi. Ya apapun bisa terjadi. Ya meskipun kita nggak mungkin. Cuman kan bukan lo yang ngerasain. Betul, ya namanya mungkin cerita gue juga bisa dibilang nggak mungkin. Cuma kan yang ngalamin kita. Iya. Sebenarnya gimana ya? Nggak bisa pakai logika tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ilmu lagi. Cerita gini nggak bisa. Nggak masuk akal. Betul. Lu mau alurin pakai logika lu, kalau nggak nyambung ya nggak nyambung. Itu awal juga kita, maksudnya gua sama temen-temen gue mau pakai logika ya, nggak mungkin. Nggak nyambung. 15 menit nggak mungkin lah, ini orang gua jalan sampai 45 menit cuma berangkat doang ke Curugnya. Masa ini 15 menit udah bolak-balik kan, itu nggak masuk logika. Cuma ya gimana ya, itulah. Mau lu rinciin pakai ilmu filsafat juga nggak bakal yakin gue. Jadi teman-teman kalau pengen nyobain gitu, keren. Nyobain jangan nantang, nyobain aja. Bagus kok, kameranya bagus, gue akuin itu. View-nya bagus, dapat view gunung gede Pantang dan suasananya masih adem lah, masih sunyi, nggak yang kamar yang rame banget gitu. Kayak dia kan udah rame banget gitu. Dan yang pasti kan harga masih terjangkau. Masih terjangkau, Ya. betul, masih terjangkau. Biasanya orang milihnya itu tuh, yang mana yang murah nih, bukan yang mana yang bagus. Kalau di situ masuk aja kalau nggak salah waktu cuma itu satu rombongan itu 20.000 ya, sekitar segitu bang, 20 sampai 30.000. Sewa tenda waktu itu gue semalam itu 150.000, cuma dinego lah jadi 120.000. Kayaknya tuh mending beli tenda di Orshop dah. Mending bawa tenda sih sebenarnya kalau sewa tenda. 50.000 men semalam. Iya, semalam itu kan. Waduh. Itu karena kita nggak prepare akhirnya Ya. ya udahlah kita nyewa di sana aja Sekalian sekalian bawa tenda gitu. liburan lah sama-sama. Oke, kok pelajaran apa lagi kok yang bisa diambil? Sebenarnya sih kalau dari cerita gua itu ya, kalau dari cerita gua aja sih Penting jangan nantang. jangan nantang lah, pokoknya jangan nantang. Itu aja sebenarnya kuncinya di situ. Kalau berdoa ya pastilah kita semua pasti berdoa. Iya, nggak usah disuruh cuma ya. Gak usah disuruh, itu mah udah pasti lah. Yang penting kita jangan nantang aja. Gitu. Sama tadi kan ada yang bawa miras sama segala macam ya. Itu salah satu bentuk nantang juga ya. Sebenarnya karena itu ada pantangan yang nggak boleh gitu. Terus kita malah bawa kan, sama aja kita nantang juga ya. Pokoknya sih kalau buat teman-teman ngobrol.com yang dengerin cerita ini ya, pesan dari gua, jangan nantang di suatu tempat, mau itu gunung, mau itu alam, mau itu laut, mau itu di mana tempat lu berada, pokoknya jangan pernah nantang pantangan yang ada deh. Karena pasti ada resikonya, pasti. Itu aja sih. Oke kok, makasih banget kok udah mau cerita. Sama-sama. Ya semoga lu sehat terus juga ya. Ya, Pokoknya thank you yang udah nonton, dan jangan lupa support terus ngobrol.com sampai nanti pokoknya sampai ya gue selalu berdoa buat ngobrol.com biar terus maju lah. Dan gue mohon maaf juga banyak kekurangan, masih banyak banget. Ya mungkin dari gear yang kita gunain juga masih terbatas gitu kan. semoga. Ya mohon pengertiannya gitu kan. Semua ada prosesnya men. Proses. Ya dari 10% 20% ya lama-lama kita juga ya nggak mungkin lah kita nggak mencoba buat selalu berusaha buat jadi lebih baik gitu ya. Betul. Oke, mungkin segitu aja videonya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.